kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan melalui renungan pesan kita Habatus Hidupku bagi Kristus. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dan Raja Surga, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh datang kembali kepadamu untuk boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tentunya sudah siapkan Alkitabnya. Kita akan buka bersama-sama di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat ke-32. Adik-adik di rumah bisa merenungkannya, membaca ayat demi ayatnya. Di sini judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Di sini warisan biasanya diberikan setelah orang tua meninggal dunia. Namun berbeda dengan nas dalam Lukas ini, yaitu di mana si anak bungsu meminta harta warisan meski orang tuanya itu ayahnya masih hidup. Si bungsu ini mempunyai sikap yang tidak sopan, tidak baik. Nah, beberapa hari kemudian ia menjual seluruh harta miliknya, yaitu bagiannya. Ia pergi ke negeri yang jauh. Hidupnya di sana hidup seenak hatinya. Ia hidup berfoya-foya. Nah, setelah dihabiskannya semua harta miliknya, ia mengalami di negeri itu terjadilah bencana, yaitu bencana kelaparan. Nah, ia pun pergi untuk menghasilkan sesuatu, namun ia menggantungkan hidupnya pada seseorang warga dari negeri itu. Nah, di situ orang itu menyuruhnya si bungsu ini untuk pergi ke ladang, yaitu untuk menjaga babi-babi. Di sini ia ingin mengisi perutnya yang kelaparan dengan ampas yang menjadi makanan babi. Namun tidak seorang pun memberikan kepadanya. Nah, di sini dalam kondisi seperti itu, ia teringat akan rumah ayahnya. Ia ingin kembali walaupun harus menjadi sebagai hamba. Ia tahu hidupnya pasti akan terjamin ketika ia dekat dengan ayahnya. Nah, di sini si ayah, sebagaimana ayah pada umumnya, memiliki kasih yang begitu besar. Meski anaknya sudah bersikap tidak sopan, ia terbuka untuk menerimanya yang tetap dinantikannya. Nah, bahkan ia merayakan akan kepulangan kembalinya si bungsu dengan pesta yang begitu besar. Berbeda sikap dengan si sulung yang merasa
atas penyambutan yang luar biasa sehingga ia marah. Tidak ada belas kasih dan pengampunan bagi adiknya. Ia tidak memahami hati ayahnya yang terasa tidak adil baginya. Masa lalu tidak akan pernah menjadi masa depan. Betapapun kesalahan, dosa yang diperbuat dalam masa lalu, asal ada penyesalan atau pertobatan, hidup kita akan berubah. Seperti anak bungsu ini, ia salah di dalam memilih jalan hidupnya. Akan tetapi ia suatu saat ia mengingat akan semua kesalahannya. Ia memberanikan diri untuk kembali kepada ayahnya, kembali pulang. Ia berani untuk mengakui akan kesalahannya. Keberaniannya itu disambut luar biasa oleh ayahnya. Di sini kita pun belajar bahwa apapun kesalahan kita di masa lalu, apapun dosa kita, ketika kita menyadari, ketika kita mau kembali berbalik kepada Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Di sini kasih Allah tidak terukur. Kasih pengampunannya dan kehidupan yang baru selalu tersedia untuk kita yang mau kembali kepadanya. Asalkan kita mau bersungguh-sungguh, asalkan kita mau mengakui di hadapan Tuhan akan setiap kesalahan kita, akan setiap pelanggaran kita. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih. Ia Allah yang maha pengampun. Asalkan kita mau bersungguh-sungguh menyadari, mau bersungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepadanya. Dan kita pun mau hidup kita tetap berada di dalam jalannya, yaitu jalan keselamatan. Kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu melakukan firman-Nya. Adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik, sangat baik bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan yang selalu mengingatkan kami terus akan setiap apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh diingatkan untuk kami boleh mengakui akan setiap dosa kesalahan kami. Ampuni Tuhan akan setiap pelanggaran kami, akan setiap dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk pagi ini kami serahkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus Renungan Harian Anak.